Ayo, biasa siapkan dulu anak-anak sekalian, berdoa dulu kita bersama-sama. Iya, Iya, Bu. biasa kan setelah sudah berdoa selesai ya, lalu bacalah surat-surat pendek Bu yang Eba. biasa, baca Al-Qari'ah, baca surat At-Takasur, dan terakhir Al-Bayyinah. Ayo. Iya, alhamdulillah masih hafal ya, anak-anak sekalian. Walaupun kemarin kalian saat kelas 3 itu masih ada corona, jarang ngaji bersama atau apa, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa pembiasaan kembali karena sudah kondisinya normal ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Untuk itu kita sekarang masuk ke materi yaitu bab 4 tentang menyambut usia balik. Nah, anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran menyambut usia balik ini kalian diharapkan mengerti dan dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi dan ilmu fikih. Yang ketiganya, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, ketiga tujuan pembelajaran tersebut itu yang harus kalian nanti bisa dipahami dan juga bisa diamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Setelah ini mari anak-anak sekalian perhatikan peta konsep atau yang disebut mind mapping. Nah, peta konsep ini bahwa menyambut usia balik ini kan kalian masih kelas 4 ya. Jadi mungkin pernahkah di antara kalian yang pernah mendengar kata balik? Apa? Ada yang tahu tidak balik? Dewasa. Udah gede, Bu, Iya, udah gede. pinter. Di antaranya itu ya, balik dengan dewasa itu ya serupa lah ya. Nah, menyambut usia balik ini berarti kalau di sini judulnya menyambut usia balik, kalian mungkin di antaranya ada yang sudah balik, ada juga yang belum, dan kebanyakan kayaknya yang belum balik. Tuh, Iya, yang ada tuh Bu. yang cengar-cengir tuh satu. Yang cengar-cengir berarti itu sudah balik itu. Ya, Oh, gitu, iya Bu. Andika ya. Kamu udah balik ya. Iya, Nah, Bu. untuk lebih tahunya, biar tahu penjelasannya, ya. Nanti siapa yang sudah balik atau siapa yang belum balik, dengarkan dulu ya. Ya, Bu. Perhatikan di sini ada sebuah gambar, coba amati kita gambar dari pertumbuhan ya, dari mulai kalian bayi sampai bisa merondong, bisa berdiri dan lain-lain sampai akhirnya sampai ke usia tua. Nah, perhatikan di fase mana kalian sekarang di kelas 4 ini. Ayo, kira-kira bisa tidak kalian menghitung umur kalian sekarang berapa? Ayo, hitung dari kelas 1. Kelas 1-nya berapa? Tinggal dihitung. 7. Kelas 1, misalnya kelas 1 6 tahun ya. Dari kelas 1 6 tahun, kelas 2, kelas 3 berapa? Nah, itu. Nah, kira-kira mungkin usianya dirata-ratakan antara 9 dan 10, bukan? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, pintar ya. Nah, di usia yang antara 9 10 ini ada yang pendapat para ulama yang mengatakan bahwa baliknya usia itu laki-laki antara 9 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan perempuan itu
dimulai dari, ada yang mengatakan 7 atau 9, yang jelas ada 9 tahun juga ya. Kalau laki-laki 10 sampai 15, kalau perempuan dari 9, karena ada contohnya dulu ketika Rasulullah menikahi Aisyah itu Aisyah dalam usia 9 tahun, jadi 9 tahun itu mungkin bisa dikatakan balik. Nah sekalian, tentunya kalian kalau sudah mendengar kata balik, itu apa sih balik itu? Balik itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya sampai. Sedangkan secara istilah balik itu dewasa, ya, yaitu kedewasaan bagi seorang muslim. Dan balik juga itu ditandai ada tanda-tandanya, baik laki-laki dan perempuan memiliki tanda-tanda balik. Ya. Coba kalian baca di perhatikan dulu, ada gambar ya, ini tentang percakapan seorang ayah dan anaknya, yang ayah menyuruh anaknya ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya. Di dalam ilmu fikih, ya, yang balik itu disebutkan bahwa batas seorang anak yang harus melakukan kewajibannya itu ilmu fikih secara demikian ya. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, mari kita baca, ada teks bacaan di sini, kisah tentang mimpi basah. Dengar tidak mimpi basah? Kalian pernah? Coba, ada tidak anak laki-laki yang udah pernah mimpi basah? Saya, Bu. Baca dulu. Kalau sekarang sudah dibaca, berarti ada nih yang nyengir tuh, yang sudah membaca teks tentang mimpi basah, terus dia nyengir sendiri, berarti sudah ya, ada yang sudah mimpi basah. Oh, iya, berarti kalian kalau sudah ada yang seperti itu, berarti itu memang sudah ada tanda-tanda balik. Tadi jaringannya terputus. Begitu. Bagi perempuan ditandai dengan ada yang tahu bagi perempuan tanda-tanda baliknya ditandai dengan apa? Jadi paling rekannya itu hanya gambarnya saja, Pak. Gitu. Oh, ada suaranya. Iya, karena iya. Nah, kalau perempuan Saya bisa Pak di HP saya bisa, di laptop saya bisa terekam. Nah, karena ini Pak minta mengisi tanda-tanda balik dari perempuan itu ditandai dengan keluarnya darah dari seorang wanita manual. Baik, Pak Ahmad Yani, saya dari awal lagi. Tadi Pak Ahmad Yani sudah sampai di mana saja ya. Silakan. Pak Ahmad Yani di mute dulu, di mute itu mikrofonnya lagi. Pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali. Ini ada suara. Iya. Nah, itu tadi tanda-tanda balik secara ilmu fikih. Nah, kalian tadi sudah dengar. Sekarang tinggal tanda-tanda balik yang ditandai dengan ilmu biologi. Ya. Apa sih ilmu biologi itu?
Ilmu biologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Di antaranya makhluk hidup itu siapa apa-apa saja. Hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah sudah Ibu jelaskan tadi tentang tanda-tanda balik, coba kalian sekarang tidak usah bentuk kelompok, tapi pada bukunya masing-masing, apa yang kalian pahami tentang pengertian balik, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan juga sebutkan tanda-tandanya, tanda-tanda balik bagi laki-laki dan sebutkan tanda-tanda balik bagi perempuan. Kira-kira sudah ada yang bisa apa yang sudah dijelaskan tadi? Coba, Eryani bisa tidak? Apa Ya, tanda-tanda Bu. balik bagi laki-laki? Suaranya besar, Bu. Iya, pinter. Suaranya berat ya. Selain Iya, Bu. suara, apa lagi? Ada yang tahu? Jakun. Iya itu jelas ya, tumbuh jakun di lehernya ya. Iya, Bu. Ada lagi selain itu, selain jakun juga suara semakin berat ya. Terus Mimpinya, Bu. sikapnya Mimpi, ini yang Bu. terutama, sikap juga semakin mandiri. Kalau laki-laki semakin dewasa, semakin baik. Laki dewasa yang itu ditandai dengan semakin dewasa dia banyak diam tetapi mandiri. Itu tanda-tanda balik bagi laki-laki itu semakin mandiri. Tetapi kalau tanda-tanda balik untuk wanita, coba sebutkan Marhama untuk tanda-tanda balik bagi wanita perempuan. Biasanya dia udah mulai Iya, kalau wanita kulit juga semakin halus ya, terus suaranya semakin merdu ya, terus payudara mulai membesar dan juga tumbuh Sama laki-laki, rambut-rambut Bu. di sekitar itu ya. Nah, itu berarti tanda-tanda balik secara ilmu biologi. Kalau yang tadi jelas haid atau apa itu yang secara fikih. Tapi yang secara biologi atau biasa disebutnya masa balik itu disebut dengan masa pubertas ya, masa pancaroba pubertas. Nah, itu secara biologi. Nah, jadi nah kalau tadi laki-laki balik semakin kalau sudah menemukan balik itu suaranya berat dan juga menghadapi masalah itu mandiri, tapi kalau perempuan malah sebaliknya semakin manja, ingin diperhatikan, setiap ada masalah pengennya cerita. Nah, Bu Eba, seperti itu. halo. Bu Iya, Eba, Pak. setelah ini apa lagi? Setelah ini kita akan menyimpulkan ini Pak, tugas anak-anak untuk apa? Membuat kesimpulan tentang pengertian balik, terus tanda-tandanya. Enggak. Setelah itu, jadi ini nanti sebentar lagi ya Pak, mau penutup. Jadi kalian kalau sudah balik, ya sudah tahu tanda-tandanya. Orang yang mengalami mimpi basah itu dalam keadaan berhadas besar. Apa itu hadas? Ada yang tahu tidak apa arti hadas? Makna hadas? Keadaan tidak suci. Iya, hadas itu sesuatu yang menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban ya. Misalnya orang yang sedang berhadas besar itu tidak boleh sholat ya. Orang yang berhadas besar tidak boleh puasa ya. Untuk itu setelah kalian mimpi basah berarti sedang berhadas besar, kalian haruskan untuk mandi wajib. Dan bagi perempuan
Yang berhadas besar itu yang setelah setelah menstruasi atau setelah haid. Selain itu juga bagi wanita yang nifas, apa nifas? Wanita nifas itu adalah wanita yang telah melahirkan, itu juga sedang berhadas besar. Nah, mereka yang berhadas besar itu punya kewajiban untuk mandi wajib. Apa sih mandi wajib? Bagaimana caranya? Cara mandi wajib itu menuangkan air ke seluruh tubuh, ya, dengan niat dan juga seluruhnya. Itu dalam mandi wajib tidak harus keramas. Kalau orang mengatakan mandi wajib itu rata-rata keramas ya, pakai sampo. Padahal itu tanpa sampo juga nggak apa-apa. Apalagi sekarang nggak ada air lagi. Jadi tanpa sampo juga yang penting sudah mandi dengan niat untuk membersihkan hadas besar. Setelah mungkin mandi, kalian sudah paham tidak kira-kira anak-anak? Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan ya, walaupun singkat ya, tapi yang penting kalian mengerti dulu tentang pengertian balik, tanda-tanda balik, dan juga bagaimana cara mengatasi hadas besar. Karena balik itu berhubungannya dengan adanya hadas ya. Kemudian bagaimana untuk mengatasi balik itu, hadas besar itu tadi ya. Kalian setelah kalian menginjak usia balik itu berarti sudah terkena kewajiban ya, kewajiban untuk melaksanakan sholat tidak boleh ditinggal. Kewajiban-kewajiban dari Allah itu sudah tidak bisa ditinggalkan lagi. Apabila ditinggalkan kewajiban dari Allah dan Rasulnya itu berdosa. Tetapi kecuali wanita haid itu yang sedang berhalangan sholat, mungkin tidak usah sholat dulu. Ya. Anak-anak sekalian kalau melaksanakan, kalau dalam kondisi haid itu tidak usah malu-malu. Kalau sekarang sudah ada pembelajaran materi ini, mari kita memahami ini berarti kita diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban. Yang jelas melaksanakan kewajiban yang harus kita amalkan ya. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ini lagi diikat lagi ya. Oh iya, kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa diamalkan sehari-hari, bisa kita bisa mengimplementasikannya ya, bisa Yang ada yang nolongin kan, wah. Menerapkan. Ya, jadi bisa untuk diamalkan, itu sajalah. Mudah-mudahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih anak-anak sekalian, Ibu tugaskan ya, setelah ini nanti kalian bisa mencari ya, untuk minggu depannya kalian untuk menyerahkan tugas tanda-tanda. Silakan catat ini tanda-tanda balik bagi laki-laki, tanda-tanda balik bagi perempuan, dan juga secara ilmu fikih, juga secara ilmu biologi. Itu saja tugas dari Ibu ya, untuk memperjelas, untuk dibahas minggu depannya. Terima kasih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Bu Eba sebagai penutup untuk sesi malam ini. Selanjutnya, mangga Pak Abu Bakar. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan teaching pada malam hari ini, kelompok 1 dan kelompok 2, kalau saya amati secara umum, sebenarnya kalau dalam ceramah itu sudah lihai-lihai ya. Iya, betul. Ya, saking asiknya Bapak Ibu lupa dengan rukun-rukun dari kegiatan pembelajaran. Apalagi ini Bu Eba, kalau udah ngomong ngeremnya susah ini kayaknya. Sehingga kegiatan penutup itu hampir
hampir tidak ada ya. Jadi masukannya sebenarnya tadi sudah dilakukan, kalau saya amati ya, yang dilakukan oleh Ibu Kartini ya. Ibu Kartini itu kalau menurut saya itu yang paling bagus lah kalau dilihat secara umum ya, secara umumnya. Kalau menurut saya ya, itu sudah lengkap ya, sudah lengkap, dan di situ tergambar kegiatan siswanya dari mulai awal sampai akhir. Jadi kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup itu jelas. Rukun-rukunnya itu nampak. Yang lain juga sebenarnya sudah cukup bagus, cuman ya di situ kekurangannya lupa bahwa kita memprioritaskan rukunnya. Jadi kita hanya memberikan ilustrasi, memberikan gambaran kata-kata bahwa kegiatan itu dilaksanakan, itu sudah cukup. Jadi jangan terlalu jauh, karena kita sekarang ini bukan sedang ngajar beneran, bukan, tapi memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan oleh kita dalam kegiatan pembelajaran itu, kegiatan utamanya itu tercover, atau kegiatan utamanya atau rukun-rukunnya itu ada. Ini yang terpentingnya. Jadi bukan bumbu-bumbunya ya, atau sunah-sunahnya gitu. Yang penting ada gambaran bahwa kegiatan pokok-pokoknya itu dilaksanakan. Dan di sini masih belum banyak yang memberikan kesempatan siswa untuk aktivitas. Jadi lebih banyak gurunya yang terus saja berbicara, walaupun iya tanya jawab, tapi di sini kesempatan siswa untuk beraktivitas tuh minim. Jadi mungkin ini sebagai evaluasinya itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Bakar. Baik, dari saya ini ada waktu ya, masih ada waktu.